Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salam damai sejahtera, berkah dalam Horas. Kita berjumpa dalam belajar Alkitab sambil merenung. Tema kita kali ini, Roh Tuhan ada padaku. Dari Injil Lukas bab 4 ayat 14-22. Jangan lupa ya untuk subscribe dari Tuhanlah Pertolonganku channel, memakai kata channel, yang bagikan kepada teman-teman di grup-grup supaya mereka juga ikut belajar sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, konteks ini Yesus kembali ke Galilea, lalu nanti mengajar di daerah asalnya, di rumah ibadat di Nazaret. Ini dalam kuasa Roh, kembalilah Yesus ke Galilea dan tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Dalam kuasa Roh, itu artinya Yesus mengikuti bimbingan Roh untuk pergi ke Galilea. Di Galilea inilah Ia nantinya akan mewartakan Injil, dan ini dimulai dari tempat Ia di Nazaret ini. Waktu kecil Ia dibesarkan. Tetapi kita lihat ya, di sini tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Ini rupa-rupanya Yesus sudah mulai berkarya sebelumnya dan sudah mulai terkenal ya, sehingga tersiarlah kabar tentang Dia ya. Kabar seperti apa ya, sudah mulai ada banyak hal yang Yesus lakukan. Sementara itu Ia mengajar di rumah ibadat dan semua orang memuji Dia. Ya, kita lihat ya, Yesus mengajar di rumah ibadat dan semua orang memuji. Itu artinya Yesus diterima di rumah ibadat di situ. Nah, ini datang ke Nazaret ya. Menurut kebiasaannya pada hari Sabat Ia masuk ke rumah ibadat. Nah, di hari Sabat masuk ke rumah ibadat. Jadi hari Sabat bukan hanya untuk sekedar berhenti bekerja ya, tetapi berhenti bekerja untuk mengkhususkan hari itu kepada Allah. Maka bisa kita renungkan, menjadi aneh ya ketika orang mengatakan justru tidak bisa ke tempat ibadat karena sibuk di hari Minggu mengurus bisnis ini, mengurus bisnis itu. Ini kebalik. Ya, harusnya cara seperti Yesus lakukan ini yang menjadi juga cara kita untuk memuji dan meluhurkan Tuhan. Lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Ya, kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya. Nah, ini berarti Yesus memang diterima orang di situ karena disebutkan diberikan kitab Nabi Yesaya. Bukan dia membawa kitabnya sendiri lalu mengajar seperti apa. Berarti ada orang yang memang memberikan, ada petugas yang memberikan supaya Yesus mengajar. Nah, di sini disebut ditemukan nas, Roh Tuhan ada padaku. Ini semua saya beri warna biru ya, sehingga seluruh teks ini menyatu. Roh Tuhan ada padaku oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Jadi Yesus hadir di sini menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Orang miskin menjadi prioritas bagi Yesus ya, karena mereka itu harus dientaskan dari kemiskinannya. Ia mengutus untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Boleh dikatakan masa Yesus ini adalah masa yang berat karena orang-orang di daerah tersebut ada di bawah kekuasaan Romawi. Banyak orang yang ditawan. Bahkan mereka yang tidak ditawan dalam arti dijebloskan dalam penjara pun hidupnya menjadi tertekan seperti tawanan.
penglihatan bagi orang-orang buta, membebaskan orang-orang yang tertindas. Nah, mereka ini orang-orang yang tertindas. Pada masa itu juga banyak orang buta yang nantinya akan disembuhkan Yesus untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Nah, ini kehadiran Yesus di dalam roh itu adalah tahun rahmat Tuhan telah datang. Ya, itu artinya Tuhan memberkati, Tuhan memberi kesejahteraan, sehingga di situ terjadi shalom, terjadi kehidupan, sehingga mereka pun pada akhirnya bisa mengalami rahmat Tuhan itu. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikan kepada pejabat, lalu duduk. Nah, itu berarti ini resmi ya, Yesus memberikan kitab itu kepada pejabat. Ya, artinya pemimpin rumah ibadat di situ, mata semua orang tertuju kepadanya. Nah, saudara-saudari yang terkasih, kehadiran Yesus ini memang membawa rahmat, membawa berkat, membawa shalom. Tidak hanya pada masa itu, tetapi pada masa kini. Karena apa? Untuk masa kini, shalom itu sangat terasa di dalam peristiwa penebusan. Ketika ia mati di kayu salib dan pada akhirnya bangkit. Itu rahmat yang paling besar yang dialami oleh umat manusia. Lalu ia mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Itu berarti di dalam Yesus ada shalom, di dalam Yesus ada damai sejahtera, di dalam Yesus mereka yang miskin dan berkekurangan dicukupi, orang-orang buta pada akhirnya dimelekkan lagi, orang-orang tawanan itu dibebaskan, mereka yang tertindas memperoleh kebebasan kembali. Semuanya itu ada di dalam Yesus, sehingga Yesus mengatakan, genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Dari mana itu dan di mana itu? Ada di dalam Yesus. Nah, saudara-saudari yang terkasih, maka kita yang sudah percaya akan Yesus, mestinya kita akan selalu memegang itu. Berkat itu jangan sampai dibuang percuma, ya. Dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata indah yang diucapkannya. Ya, semoga kita yang sudah percaya kepada Yesus juga membenarkan dengan tindakan kita, ya, tidak hanya membenarkan dalam pikiran, ya, tetapi membenarkan dengan tindakan kita. Nah, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, selamat merenungkan dan belajar Alkitab. Jangan lupa untuk subscribe dari Tuhanlah Pertolonganku channel, dan mohon dibantu untuk share kepada teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Salam damai sejahtera, berkat dalam. Horas. Saudara-saudari sekalian, pekerjaan saudara, keluarga saudara dinaungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.